Indonesia tampil dengan luar biasa tadi malam teman-teman. Kata inilah yang harus kita sematkan kepada pemain-pemain Indonesia yang bermain tadi malam saat melawan Cina di pertandingan ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di round 3 ini. Indonesia tampil dengan formasi 3-4-2-1. Iya, Patrick Kluivert teman-teman menurunkan formasi 3-4-2-1. Di penjaga gawang ada Emil Audero yang tampil luar biasa juga teman ya. Debutnya clean sheet dan membawa Indonesia menang ya. Di barisan pertahanan 3 back itu seperti biasa, ini sudah pemain inti nih yang 3 ini di belakang menurut saya. Sudah inti. Dia adalah siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho, J.I.Z, dan juga ada Justin Haber. Kemudian di gelandang, 4 gelandang itu ada Lumpesi, ada Tom Haye, kemudian ada sebagai sayap juga itu Yance Sayuri dan juga Kelvin Perdong. Dan di lini penyerangan ada Egy Maulana Fikri, Kambuaya, dan sebagai striker tunggal ada Ole Rameni teman-teman. Dan inilah formasi Indonesia yang menggempur Cina di babak pertama secara habis-habisan. Dan Indonesia berhasil menciptakan beberapa peluang dan satu peluang berhasil dengan gol. Gol dicetak oleh Rameni melalui penalti teman-teman ya, karena sebelumnya Ricky Kambuaya dilanggar pemain bertahan China di lini pertahanan di kotak penalti dari China. Kemudian oleh Rameni yang mencetak gol luar biasa. Dia hanya simpel menendangnya, tidak gerasa gerusuk, hanya pelan ke arah kiri penjaga gawang China dan gol, dan tidak bisa ditembak oleh penjaga gawang China. Dan sebelum mengambil penalti kita lihat momen unik terjadi. J.I.Z mengambil bola seolah J.I.Z lah yang akan menendang penalti ini, sehingga provokasi datang dari pemain-pemain Cina untuk J.I.Z. Ternyata pas mau menendang oleh Romeni yang menendang dan menjadi gol teman-teman. Dan ini merupakan starting line up yang baru teman-teman ya, karena sebelumnya kan kita lihat Egy Maulana Fikri itu jarang bermain sebagai pemain inti. Kemudian Ricky Kambuaya juga jarang sebagai starter. Kemudian Yance Sayuri juga di round 3 ini jarang sebagai starter, apalagi Audero. Jadi total ada 4 pemain yang menjadi pemain starting line up, pemain inti dari babak pertama yang jarang dimainkan sebelumnya teman-teman ya. Dan Patrick Kluivert memang bagi kita sangat bagus meracik tim ini, sehingga pemain-pemain yang bermain di BRI Liga 1 dan yang bermain dengan Eropa, kombinasi kedua liga ya kita katakan lah ya kan, yang bermain di Eropa dan bermain di BRI Liga 1 sangat bagus. Dan Indonesia menang dan akhirnya lolos ke round 4 teman-teman ya. Di round 4 tentu kita berharap Indonesia jauh lebih bagus lagi sehingga bisa merebut 1 dari 2 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Saya yakin kita semua berharap dan juga berdoa dan yakin Indonesia akan melewati ini, dan mudah-mudahan saja tuan rumah dari round 4 ini adalah netral teman-teman ya, karena kabarnya kita dengar akan ada di Timur Tengah tapi kita nggak tahu pastinya. Mudah-mudahan AFC mengambil kebijakan seperti dulu yang katanya netral teman-teman ya untuk tuan rumahnya, karena hanya 1 kali bermain, tidak tandang-tandang lagi teman-teman di round 4 ini. Dari 6 negara hanya ada 2 negara yang otomatis, kemudian yang lolos ke round 5 nanti ada 1 negara. Tetapi secara keseluruhan teman-teman kita apresiasi permainan Indonesia sangat luar biasa tadi malam, sangat bagus. Pemain-pemain yang masuk di babak kedua pun menggantikan pemain inti seperti Beckham Putra, Stefano Lillipali, kemudian Ramadan Sananta, kemudian Kevin Dix tampil sangat bagus. Ivar Jenner juga tampil sangat bagus. Seperti inilah yang kita harapkan selama ini ya teman-teman ya. Yang jelas sudah otomatis teman-teman Indonesia lolos ke round 3 ya. Ke round 4 bukan round 3. Sudah otomatis lolos ke round 4. Sedangkan untuk posisi kedua memang sudah terkubur karena semalam Australia menang atas Jepang. Kalau seandainya Australia kalah atau imbang masih ada peluang Indonesia lolos ke round 3
ke Piala Dunia dari round 3 ini, namun karena menang akhirnya Indonesia lolos ke round 4 saja teman-teman dulu, karena Bahrain pun dikalahkan oleh Arab Saudi, sehingga Bahrain dan Cina sudah tertutup lolos ke round 4 teman-teman. Nah, sekali lagi mari kita doakan Indonesia lolos ke Piala Dunia dari round 4. Demikian.